Ya baik, jadi kalau kita berbicara mengenai investasi ini kan kita berbicara mesti dari makroekonomi, tidak hanya mikroekonomi. Nah kondisi saat ini kita ketahui bahwa semua negara, hampir 230 negara terkena dampak pandemik. Dan pandemik ini akhirnya membuat investasi juga pasti akan tertahan. Karena apa? Bagaimana mau berinvestasi? Mau masuk ke satu negara, mau terbang ke satu pulau saja, suatu kota atau suatu provinsi, nggak bisa. Karena memang dibatasi ya. Pada saat awal pandemik itu kita ketahui bahkan beberapa airport harus tutup. Dan di Indonesia sendiri, khususnya bicara Indonesia, kunjungan orang asing memang belum dibuka. Nah, jadi dengan kondisi kita berbicara investasi berarti ada dua, ada investasi global maupun investasi domestik. Nah, kalau investasi global ada keterkendalaan terhadap pergerakan ya pebisnis untuk melakukan investasi sehingga tentunya pengambilan keputusannya tidak cepat dan tidak signifikan. Tetapi kalau investor dalam negeri atau domestik tentunya sangat memperhatikan melihat scale ekonomi ya atau economic scale kita bagaimana. Nah, kita ketahui bahwa kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif 2,7 di kuartal pertama, kemudian sangat turun ketika PSBB dinyatakan di Indonesia, pandemik masuk di Indonesia, itu menjadi minus 5,3%. Kemudian kuartal ketiga ada kontraksi positif jadi minus 3,49%. Nah, tentunya semua masih wait and see kalau berbicara mau investasi, karena kita ketahui bulan November kemarin scale investment dari PDB kita itu minus 6%. Ya. Jadi ya itu wajar karena memang yang global mau investasi mau masuk Indonesia juga mereka masih terkendala dengan pandemik baik di negaranya maupun di kitanya. Kemudian yang domestik juga ya tentunya menahan untuk pengembangan, walaupun ada beberapa sektor yang justru meningkat di masa pandemik. Nah, itu tentunya akan terus melakukan investasi karena justru momentumnya ya. Ada beberapa industri yang kita ketahui industri informasi, telekomunikasi, kemudian infrastrukturnya dan yang berkaitan dengan pemanfaatan atau peningkatan usaha selama pandemik lah. Industri-industri ini pasti akan terus berinvestasi karena justru momentumnya di saat semuanya mungkin agak lebih mudah, agak lebih murah ya. Kalau mau membangun BTS sekarang justru tanah itu kan nggak terlalu signifikan sekarang karena kita kalau yang industri BTS kan harus menyewa tanah atau membeli tanah. Nah justru sekarang yang penting tersewalah tanahnya atau terbelilah tanahnya. Ini contohnya. Jadi ada beberapa industri yang justru akan terus meningkatkan investasinya walaupun tidak signifikan karena di dalam PDB kita masih minus 6% di bulan November. Nah, jadi kita tentunya perlu memperbaiki tatanan ini. Memperbaiki tatanan yang pertama adalah penanggulangan COVID dan itu kita apresiasi bahwa pemerintah sudah melakukannya. Tinggal terus-menerus ditingkatkan transparansi vaksin, transparansi bagaimana vaksin bisa dipakai oleh masyarakat. Itu semua dibutuhkan saat ini. Dan juga yang kedua adalah tentunya perlu ada perbaikan yang namanya stimulus-stimulus kan yang terus diharapkan berkelanjutan, stimulus fiskal maupun juga stimulus moneter. Nah, ini tetap dinantikan oleh para investor. Nah, kita berharap lah di kuartal keempat ini mudah-mudahan masih lebih baik lagi dari kuartal ketiga. Kalau kuartal ketiga minus 3,49, mudah-mudahan kita di minus 2% lah. Dan secara overall, sesuai dengan taksiran beberapa financial institution, IMF, kemudian juga Stanley Morgan dan lain sebagainya, itu kita year on year atau World Bank juga, itu kita bisa di angka sekitar minus 1 sampai dengan plus 1 ya, di antara itu kan ya, year on year-nya. Ya kita berharap tentunya apapun juga dibandingkan dengan negara lain terus terang masih jauh lebih baik ya karena kita tertopang dengan status kita sebagai negara konsumsi bukan negara pengekspor. Kalau negara pengekspor ya semuanya sudah dalam tatanan curve yang masih decline
di atas 12% rata-rata ya. Kalau kita bicara ASEAN saja rata-rata agregasinya sekitar hampir 15% kan. Itu karena memang mereka mengandalkan ekspor, sementara kita sangat mengandalkan dari konsumsi, baik itu konsumsi masyarakat, rumah tangga maupun juga saat ini terjadi pelemahan daya beli dan demand menurun, ya harus digenjot pengeluaran atau konsumsi pemerintahnya. Nah saat ini memang itu yang menjadi motor kita kan untuk terus bertahan sehingga kita di dalam tatanan di bawah minus 5%. Ya, artinya di bawah itu mendekati ke positif kan dibanding dengan yang minus 15% ke atas ya, baik itu ASEAN countries maupun juga China dan lain sebagainya. Itu mereka sebagai negara pengekspor yang masih sangat terdampak karena pandemi. Yang right to the point, satu kata adalah bagaimana Undang-Undang Ciptaker 11 atau yang kita sebut Omnibus Law yang sudah diratifikasi oleh DPR dan juga sudah ditandatangani pemerintah dapat segera diberlakukan berikut turunannya, berikut peraturan pemerintah PP-nya. Jadi pengharapan kita melihat di 2021 dengan optimisme 4,8% sampai 5,8% positif pertumbuhan ekonomi kita yang dilansir oleh Bank Indonesia pada saat 2 minggu yang lalu di bulan Desember ini. Proyeksi di 2021 plus 4,8 sampai dengan plus 5,8 itu sangat ditunjang kalau berbicara mengenai investasi adalah bagaimana pemberlakuan Omnibus Law. Omnibus Law dengan turunannya peraturan pemerintah. Karena apa? Karena ada dua main issue di dalam Omnibus Law adalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Nah, kemudahan berusaha ini yang membuat ease of doing business, ini yang membuat daya tarik investasi masuk. Dan dampaknya dengan kemudahan berusaha akan memberikan multiplier effect kepada penciptaan lapangan kerja. Nah, ini semuanya menggerakkan berbagai sektor. Kemudian kepastian hukum berbicara mengenai regulasi. Bagaimana regulasi semua dapat disimplifikasi, dapat ditarik ke pusat, dan di daerah tetap menjalankan sebagai fungsi administratif dan registrasi, tetapi segala sesuatu ditarik menjadi ke pusat supaya dinamisasinya itu lebih dapat terukur, dapat dipercepat, dapat diakselerasi melalui sistem pelayanan digital, online single submission, dan seterusnya. Nah, jadi regulasi atau kepastian hukum yang akan berdampak kepada regulasi yang disimplifikasi itu juga saat ini sangat ditunggu oleh para investor. Karena dua hal itu akan menjawab sebagai hal yang paling substantif dari investor maupun juga hal-hal yang akan melakukan bagian daripada pelaku usaha akan melakukan investasi. Yang pertama adalah komunikasi dan sosialisasi. Komunikasi dan sosialisasi dalam banyak hal kita belajar dari waktu-waktu yang lalu menjadi titik lemah dari segala yang berkaitan dengan regulasi. Baik itu antar kementerian lembaga, maupun antar pemerintahan pusat daerah, maupun juga antara pemerintah dan pelaku usaha. Masalah komunikasi dan sosialisasi ini makin mengemuka ketika kondisi-kondisi pandemik ini ya. Jadi memang pergerakan kita untuk melakukan komunikasi sosialisasi itu pasti sangat terhambat ataupun juga tidak lancar. Nah, jadi hal yang pertama poin tersebut, komunikasi dan sosialisasi yang merata, yang terus-menerus continuously, karena pemahaman itu tidak bisa dibangun dengan sekali sosialisasi. Perlu berkali-kali. Jadi bagaimana itu dapat berjalan lancar itu kalau perlu ada satgas komunikasi dan sosialisasi sebenarnya, karena segala regulasi ini kalau diserahkan kepada masing-masing poksi kementerian lembaga ya semuanya lagi pada sibuk dengan poksinya, dengan urusannya. Nah, sementara bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan itu nggak ada kelompoknya, nggak ada timnya yang mengerjakan itu, sehingga ya semuanya diserahkan dengan waktu yang mengalir saja. Nah, ini diperlukan itu. Kemudian yang kedua ya berharap tentunya komite
pemulihan ekonomi nasional mestinya menjadi garda terdepan dalam hal bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan. Nah, kemudian yang kedua berharap tentunya adanya realisasi, artinya adanya integritas, adanya bagaimana peraturan itu keluar dan konkret di lapangannya dapat benar-benar diwujud nyatakan. Nah, terkadang ada berbagai peraturan yang juga sudah baik dibuatnya, tapi dalam konkretnya itu masih jauh api dari panggang karena kondisinya kita tahu bahwa yang melaksanakan ini kan adalah pelaksana, adalah petugas, adalah apa ya kalau dibilang ya personal ya. Di mana personal ini kan tentunya ada kepentingan, ada juga motivasi, ada juga semangat dan lain sebagainya yang harus disatukan. Nah, itu yang hal-hal yang sifatnya intangible ya. Jadi komunikasi, sosialisasi, dan juga ada semangat bagaimana mengintegrasikan seluruh pihak. Nah, yang lebih bersifat kepada tangible yaitu adalah bagaimana supaya investasi apapun iklimnya itu yang akan dibuat dalam bentuk PP dan juga permen mungkin dan lain sebagainya yang berkaitan investasi itu selalu diharapkan melibatkan pelaku usaha. Nah, kenapa pelaku usaha yang perlu dilibatkan selalu? Karena kita yang sangat mengerti dengan substansi usaha. Jadi kalau yang intangible tadi, yang tangible-nya adalah yang terukur, yang akurat itu harus melibatkan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini yang diwakilkan oleh asosiasi maupun juga pelaku usaha langsung itu sangat penting. Karena dinamisasi yang terjadi di pelaku usaha saat ini dengan pergerakan global yang cepat, ya otomatis kita sangat mengerti yang terjadi ya. Nah, seringkali ketidakikutsertaan pelaku usaha sehingga kurang adaptif. Jadi pada saat aturannya sudah dibuat, yang memang itu yang paling sesuai diharapkan pada saat itu, tapi ternyata di field-nya sudah berkembang lagi, sudah berubah lagi sesuai dengan percepatan akselerasi teknologi misalnya dan lain sebagainya, digitalisasi. Nah, pelaku usaha perlu dijadikan peran utama ya untuk dapat bersama-sama membuat suatu ekosistem atau tatanan dalam hal investasi. Ya, kita lihat dari indikator ya. PSN kita, Project Strategi Nasional kita, sampai 2019 pada skala sekitar angka 84. Di 2020 karena pandemik itu drop sekali, sampai angka sekitar 8 sampai 10. Diharapkan di PSN yang diatur oleh Komite Percepatan Investasi KKIP itu dapat meningkat di 2021 sampai sekitar 18 sampai 20. Nah, itu satu hal yang tentunya perlu menjadi indikator. Kemudian beberapa hal misalnya kita lihat PMI kita ya, manajer investasi indeks ya, project manager index PMI kita ini sudah mulai naik menjadi angka 50 nih, yang dari sebelumnya nggak pernah di bawah angka 30 ya, 30,48, kemudian sekarang sudah angka 50,1. Nah, ini PMI kita itu juga menggambarkan bahwa industri manufacturer itu juga sudah mulai bergeliat. Nah, kalau industri manufacturer bergeliat berarti mereka akan memproduksikan sesuai dengan pesanan atau order, dan juga tentunya pada satu titik ya mereka akan mengambil keputusan investasi ya. Nah, ini indeks yang bagus kan. Jadi ada beberapa indeks-indeks yang bagus sudah terjadi pada kuartal terakhir ini. Nah, kita harapkan ke depan memang diperlukan berbagai kebijakan yang paling tidak mengacu kepada 3 hal. Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi investasi ataupun bagi pergerakan pelaku usaha. Kemudian bagaimana menjaga stabilitas moneter. Moneter ini juga bagian daripada currency, bagian daripada menjaga tingkat kestabilan currency kita diantaranya. Kemudian menjaga juga kalau stabilitas moneter termasuk menjaga stabilitas fiskal.
Nah, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan kita, ya. Nah, jadi ini yang ke depan tentunya sangat mengemuka untuk diperhatikan. Jadi bagaimana membuat satu tatanan yang seimbang, ya, antara situasi kondisi yang terjadi, misalnya pandemik, memang diharapkan mulai Januari sudah ada vaksin yang disuntikan, walaupun belum langsung ke masyarakat, ya, kan bertahap tuh, ya. Vaksin para medis dulu, relawan, kemudian yang terdampak sangat signifikan, baru nanti masyarakat umum. Nah, ini terus akan membawa aliran kepada optimisme dan juga didukung dengan poin-poin tadi. Ya tentunya ini menjadi dasar. Jadi indikatornya sudah mendukung dan ditambah dengan yang tadi vaksin ini untuk membangun optimisme, Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker yang direalisasikan PP-nya segera. Ini harapan untuk lebih baik dari 2020. Kalau dibilang 2020 harus negatif pandemiknya, 2021 harus positif ekonominya. Gitu. Ya, di retail ini sangat tergerus dan terdampak dengan COVID, tetapi kami pelaku usaha di retail, anggota-anggota Aprindo seluruh Indonesia, tetap menjaga yang namanya konsistensi dan komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kita mau memastikan bahwa belanja di retail, belanja di mall, karena adanya protokol kesehatan yang baik, yang terencana, yang terintegrasi, maka nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena memang kita akan jaga, selain menjaga protokol kesehatan, menjaga juga jumlah pengunjung yang di dalam mall maupun juga dalam toko, kemudian juga senantiasa mendisinfektan dan lain sebagainya. Ini untuk meyakinkan, memberi keyakinan, terus kita berikan keyakinan ini bahwa belanja di retail dan di mall itu aman karena prokesnya, masuk mall sudah di prokes, safety net, kemudian masuk retail juga ada prokesnya, ada safety netnya, jadi ada lapisan safety net, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang jelas yang terdampak sekali adalah yang menjalankan sektor non-pangan. Ya, kalau retail kita bagi ada yang retail pangan, ada retail non-pangan. Retail pangan ini adalah kebutuhan pokok dan sehari-hari yang memang kita harus miliki, harus beli, harus makan, minum ya sebagai masyarakat, sebagai humankind. Tapi yang non-pangan, nah ini menjadi kebutuhan kedua dan ketiga saat ini. Ya, kebutuhan pertamanya pangan atau makan minumnya. Nah, kalau kita lihat dari scale rata-ratanya, yang non-pangan ini terdampak hampir sekitar 60-65% sepanjang tahun ini. Kemudian yang pangan terdampaknya 35-40%. Nah, kalau dikaitkan dengan PDB, kita minus 4% di PDB ya. Kalau investasi minus 6%, kita minus 4%. Nah, jadi jadi biasanya konsumsi itu, rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemarin kuartal ketiga minus 3,49, kita minus 4%, investasi minus 6%. Nah, tahun lalu 2019 sepanjang tahun pertumbuhan ekonomi 5,17, kita 5,07. Lebih kurangnya kan dekat-dekat itu konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi dengan kata lain yang terkena dampak itu adalah yang sangat dirasakan itu adalah kembali lagi retail-retail yang non-pangan. Ditambah dampak lebih besar sebenarnya ini adalah karena kebijakan PSBB yang tidak efektif atau yang tidak melalui observasi atau yang tidak melalui kajian, karena retail kan bukan klaster, tapi ada beberapa daerah yang membatasi dan itu signifikan membatasinya sehingga retail tidak dapat melakukan produktivitinya. Nah, itu akhirnya terdampak, karyawan dirumahkan, bahkan ada yang PHK. Dan bukan itu saja sebenarnya. Nah, ini yang dilematisnya adalah para UMKM. Para UMKM yang berjualan di retail modern, yang memberikan barangnya untuk dijualkan di gerai-gerai retail modern, itu signifikan. Saat ini peraturan pemerintah itu mengarahkan sekitar minimal 20% untuk UMKM kita serap. Kita sudah rata-rata 30-35% kita serap. Ada hampir 7 juta UMKM di seluruh anggota retail modern Aprindo. Jadi UMKM ini sangat prihatin karena kita bantu mereka melalui subsidi
alokasi dana PEN yang 695,4 triliun dan untuk UMKM 123,6 triliun, dan juga ada dana-dana hibah yang 2,4 juta untuk 13 juta UMKM. Nah itu kan untuk membantu productivity, tapi perdagangannya bagaimana? Orang berproduksi tapi kalau nggak bisa dagang kan nggak ada output juga, nggak ada hasil juga, nggak ada result juga. Nah, sinergisitas antara bantuan untuk UMKM tetap berproduksi dan bagaimana itu dapat dibeli oleh konsumen, dapat tetap diperdagangkan atau dapat diperjualbelikan, ini belum ada yang mendirigenkan itu. Nah, ini yang akhirnya kalau terjadi pembatasan PSBB yang ketat oleh pemerintah daerah, nah mereka ini akan sia-sia dibantu atau akan juga ditolong atau dimajukan karena mereka nggak bisa menjualkan barangnya dengan signifikan. Nah itu yang terjadi. Maupun juga di belakang daripada UMKM adalah para supplier lah, manufacturer yang memang kita tahu indeksnya sudah PMI-nya sudah 50. Jadi pada saat PSBB transisi saja itu mereka sudah mulai bergeliat nih. Jangan sampai mereka turun lagi nggak melakukan manufacturing karena hilirnya tidak mengakomodatif, nggak bisa menarik barang-barang yang diproduksi oleh manufacturer itu. Nah ini kan perlu dijaga. Jadi dampaknya besar sekali. Kemudian perpajakan yang berkurang ya. Kita tahu PPN kan itu setiap penjualan barang ada nilai PPN-nya yang kita laporkan, yang kita setorkan, ada PAD-nya juga dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana kita berharap memang retail bisa menjadi industri strategis dari waktu ke waktu bahkan menuju ke tahun 2021 karena penopang konsumsi rumah tangga itu adalah di retail. Retail itu ada pasar tradisional, ada pasar modern. Jadi ya negara kita masih negara konsumsi. Jadi bagaimana untuk terus memberikan juga bantuan kepada ekonomi lemah, bantuan tunai, yang sifatnya mereka bisa terarah, membelanjakan lagi konsumsinya dalam bentuk pembelian barang, yang programnya kami usulkan untuk diatur sedemikian rupa, jadi bukan dalam bentuk uang yang nanti akan dibelanjakan dalam hal konsumtif, tapi bagaimana mereka bisa memakai, sekarang kan ada financial technology, memakai QR code, jadi barang yang di bantuan tunai yang ditransfer itu penggunanya hanya bisa di QR code yang ada di retail modern misalnya atau yang ada di pasar, sehingga pembeliannya hanya untuk pembelian kebutuhan pokok dan sudah diatur, tidak bisa untuk pembelian yang lain-lain lah. Nah itu kan perlu pengaturan, kemudian itu kita harapkan masih berjalan terus sampai pandemik selesai bantuan tunai, karena itu yang mendorong untuk supaya adanya daya beli bagi masyarakat ekonomi lemah yang suffer, dan untuk masyarakat menengah ke atas bagaimana dukungan dari semua kementerian lembaga pemerintah untuk memberikan keyakinan terhadap transparansi vaksin, penanggulangan COVID, karena itu yang akan membuat optimisme, dan optimisme itu yang membuat mereka akhirnya belanja. Mereka akan akhirnya mengeluarkan uang, ditambah yang tadi ya, yang Omnibus Law itu, sehingga mereka yang berusaha juga ada kepastian bahwa mereka akan lebih baik lagi usahanya, sehingga mereka keluarkan uang untuk belanja atau untuk konsumsi. Jadi ya itulah sektor-sektor yang sebenarnya perlu diutamakan, perlu prioritaskan, diatur sedemikian rupa dalam hal ini termasuk industri retail, sehingga memang betul-betul dapat memberikan kontribusi yang baik, yang bagus bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi dari rangkaian yang tadi saya sampaikan ada kepastian vaksin, ada kearifan dalam hal PSBB supaya tidak ketat tetapi PSBB transisi atau didiskresikan lah, yang lain silakan diatur sesuai dengan wewenang, tapi untuk retail itu didiskresikan karena memang retail bukan klaster kan, bukan klaster pandemik dan konsisten menjaga prokes. Kemudian adanya juga faktor di mana bagaimana supaya retail ini diberikan juga alokasi bantuan, misalnya bantuan untuk dana PEN, baik itu yang berkaitan dengan yang sudah dikeluarkan maupun juga yang mungkin akan dikeluarkan kebijakannya. Nah ini semuanya akan bermuara kepada bagaimana perbaikan retail itu sendiri. Jadi kalau misalnya diharapkan plus 4,8 sampai plus 5,8 pertumbuhan ekonomi kita di 2021 sesuai dengan harapan dari Bank Indonesia, ya angka kita pasti nggak akan jauh dari situ karena memang pembentuknya kan karena konsumsi. Jadi kalau 4,8 ya berarti kita berharap
tentunya jauh lebih baik dari tahun ini. Kalau tahun lalu kita di angka sekitar 8%, tahun ini kita lihat mungkin sekitar angka 0,5 sampai 1% positif setelah diakumulasi. Kemudian tahun depan ya kita berharap di angka sekitar 3,5-4%. Nah itu dengan catatan yang beberapa poin tadi ya, vaksin dapat diselenggarakan dengan baik, dikoordinasikan dengan baik penyalurannya, kemudian juga bantuan tunai dapat tetap konsisten untuk masyarakat menengah ke bawah, kemudian membangun optimisme bagi masyarakat menengah atas bahwa belanja itu perlu dan normal itu. Karena apa? Karena kalau nggak belanja, konsumsi kita terkeret gitu. Kemudian juga adanya bantuan pemulihan ekonomi nasional bagi alokasi para retail, mengatur konsumsi, mengatur kredit korporasinya supaya mendapatkan bunga yang lebih rendah. Kalau sekarang bunga masih tinggi, tapi bisa mendapatkan bunga rendah karena ada alokasi penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional. Itu juga akan membantu untuk kita punya operasional akan lebih efisien, efektif, dan kita nggak merumahkan dan mem-PHK tenaga kerja, karena kalau merumahkan dan mem-PHK kan daya beli juga kan terkena juga bagi para karyawan itu, yang ya artinya masyarakat kita juga kan begitu. Nah itu beberapa faktor yang akan membuat kita ada optimisme yang sama seperti pemerintah untuk tahun 2021. Ekonomi harus positif. Kalau tahun 2020 pandemik yang harus negatif. Jelas. Ketika PSBB ketat di bulan April dan Mei, ketika kita awal-awal puncak curve effective rate kita di atas 20%, kita dalam posisi yang disurvei oleh Bank Indonesia, indeks penjualan real kita minus 20,6%. Tetapi ketika PSBB transisi, indeks penjualan real kita mulai bulan Juni PSBB transisi menjadi minus 17,1, bulan Juli minus 12,3, bulan Agustus minus 9,8, September naik sedikit minus 10,3, dan mudah-mudahan di November ini bisa turun dan Desember bisa turun, artinya ada kontraksi positif. Nah artinya apa? Ketika PSBB-nya ketat, pastilah itu secara otomatis akan terdampak sekali ya, yang non-pangan terutama nih. Dan juga yang pangan, yang tadi perbandingannya 60% untuk non-pangan terkena dampak, 40% yang pangan. Nah kalau transisi itu adalah PSBB yang paling netral. Artinya karena kita bukan klaster dan kita juga konsisten untuk prokes, kemudian juga kita adalah termasuk 11 sektor yang harus tetap buka loh. Dalam Permenkes nomor 9 1 April itu, dari sekian sektor yang harus tetap buka selain rumah sakit adalah retail, kebutuhan pokok dan hari-hari. Bila ini dapat diregenisasi, bisa diikuti dengan berbagai daerah, tidak hanya pemerintah pusat saja, Jakarta saja, tapi juga daerah-daerah lain, maka ya tentunya retail dapat bertahan, dapat terus beroperasi, bahkan ya oke lah katakanlah tahun ini kita hampir tidak ada ekspansi yang signifikan, ya tahun depan sudah bisa mulai ekspansi, karena ekspansi retail itu menandakan harapan pertumbuhan dalam industri retail. Jadi ya kita berharap tentunya, apalagi ada reshuffle, ada menteri yang juga yang lalu tentunya sudah mengerjakan yang baik, yang baru ini tentunya dengan semangat yang baru lagi. Nah kita harap adanya diregenisasi, adanya sinergisasi, adanya kolaborasi antara kementerian lembaga maupun juga pelaku usaha.